Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas, silakan dipimpin kawannya berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semua hadir ya? Hadir, Bu. Baik. Sebelumnya kita memasuki teks debat. Ibu akan menanyakan terlebih dahulu pembelajaran kita sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Atau udah lupa nih? Karena baru minggu kemarin ya. Coba siapa yang masih ingat apa itu teks negosiasi? Coba. Dela. Coba Dela, masih ingat apa itu teks? Masih ingat apa itu teks negosiasi? Silakan. Negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Dela. Siapa yang masih ingat kaidah kebahasan dari teks negosiasi? Coba. Siapa? Ya, coba Grace. Kaidah bahasan teks negosiasi 1. Menggunakan kalimat persuasif, mengajak atau membujuk salah satu pihak untuk mengikuti kita. 2. Menggunakan kalimat deklaratif, merupakan kalimat pernyataan yang digunakan untuk menyampaikan informasi maupun berita tentang suatu hal. 3. Menggunakan bahasa yang sopan, menjalani komunikasi yang baik di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. 4. Kalimat efektif, kalimat yang singkat, padat, jelas, serta mudah dipahami. 5. Menggunakan konjungsi, ungkapan penghubungan antara kata, antara frasa atau antara kalimat. 6. Menggunakan kalimat langsung. Teks negosiasi berbentuk dialog, maka membutuhkan penggunaan kalimat langsung. 7. Kalimat kesepakatan, penawaran yang dilakukan disepakati oleh pihak bernegosiasi. Baik, betul. Tepuk tangan dulu. Siapa yang masih ingat struktur teks negosiasi? Siapa? Coba Najwa Shihab. Struktur negosiasi: orientasi, pengajuan, penawaran,
tujuan untuk Ya, tepuk tangan. Baik Kak, masih semangat kan? masih Bu. Jangan semangat kecil kali tadi. Semua betul kok, masih ingat, bisa. Tapi kenapa soalnya kecil? Harus semangat lah. Baik, sekarang kita masih pembelajaran kita pada hari ini tentang teks debat. Kita menggunakan model pembelajaran yang namanya discovery learning. Di sini terdapat 6 tahapan. Nanti kalian Ibu tampilkan video tentang materinya. Kalian pahami anak ya, perhatikan betul-betul karena berdasarkan video tersebut akan ada tugas. Ibu akan nanti membagikan LKPD. Kemudian di sini nanti setelah kalian menyelesaikan tugas, nanti Ibu beri penilaian. Tujuan kita belajar teks debat hari ini agar nantinya anak-anak Ibu mampu menganalisis apa itu teks debat, mampu menganalisis unsur dan struktur teks debat. Baik, Ibu akan kita masuki. Sekarang kita KD 3 ya. Ibu akan putar video materinya. Perhatikan semua ke depan. Dan dimudahkan oleh sebagian siswa. Materi apa itu? Tepat sekali, materi debat. Banyak siswa yang sudah terlihat ini jika sudah masuk ke materi satu ini karena takut ada satu debat di akhir pembelajaran, terutama pembelajaran tatap muka. Mengapa demikian? Karena para siswa terlanjur mengira bahwa debat itu selalu tegang, selalu menyeramkan. Padahal debat adalah seperti itu. Kegiatan berdebat dapat dilaksanakan dengan damai dan indah. Nah, kali ini kita akan kenalan lebih jauh lagi apa dan bagaimana sih debat itu. Untuk itu simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mencatat dan membuat atau bahkan mungkin Anda yang pernah ikut berdebat. Sebenarnya apa sih debat itu? Debat berasal dari bahasa Inggris yang artinya pembahasan, diskusi atau perbincangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah suatu pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Jika mengacu dari definisi tersebut, berarti bisa dari maupun tidak, kita pasti pernah ya melakukan hal ini di kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena pasti selalu ada perbedaan isi pikiran antara satu orang dengan orang lainnya. Gak usah jauh-jauh cari musuh debat, dengan sahabat kita saja bisa jadi kita sering melakukan debat. Wah, berarti materi debat ini seharusnya tidak terserang di awal ya, karena ternyata kita sudah sering melakukannya walaupun secara tidak sadar. Kemudian apa sih tujuan berdebat? Ada beberapa tujuan mengapa kita melakukan debat. Yang pertama, untuk memenangkan argumentasi diri atas orang lain. Dalam kegiatan debat, kita menunjukkan kelebihan atau kebenaran argumentasi kita. Semakin logis argumentasi kita, maka ide atau gagasan yang kita tawarkan dapat lebih dipertimbangkan. Dan kedua, dalam debat kita bisa menghadapi suatu persoalan dengan sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi debat tersebut mampu mengatakan kita maupun lawan debat kita pada pemahaman yang lebih baik lagi. Dan bukan tidak mungkin dengan berdebat kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Dari kedua debat tersebut dapat dipahami bahwa debat bukanlah arena saling menjatuhkan pihak lawan, melainkan usaha untuk meyakinkan, usaha untuk mempengaruhi orang lain untuk menyetujui pendapat yang kita sampaikan. Debat memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain yang pertama melibatkan minimal dua pihak. Yang kedua, berbentuk komunikasi langsung atau tatap muka. Yang ketiga, menyangkut suatu tema atau permasalahan yang mengandung konflik, pertentangan maupun
perselisihan. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan tersebut melalui adu argumentasi dengan saling meyakinkan yang disertai dengan sejumlah alasan dan fakta. Dan yang kelima, berujung pada dua hal, ada kesepahaman maupun ketidaksepahaman. Nah, ternyata tidak harus ada kesepakatan atau pendapat yang sama di akhir debat. Boleh saja orang yang melakukan debat tetap pada pendapat mereka semula. Artinya, tidak akan didapatkan titik temu di akhir debat. Hal itulah yang membedakan debat dengan diskusi yang harus mendapatkan kata sepakat. Karena tidak selalu menunjukkan kata sepakat di akhir, kegiatan debat ini sering dianggap menegangkan, kaku, bahkan rusuh. Untuk menghindari debat semacam itu, kita perlu menerapkan beberapa etika dalam berdebat. Etika tersebut antara lain yang pertama, bertanya dengan serius, tidak guyonan maupun lelucon ketika bertanya pada lawan debat, terlebih jika debat formal. Yang kedua, jangan sekali-kali menyinggung fisik lawan debat. Fokus ke argumen lawan karena inti dari debat adalah argumen. Yang ketiga, utamakan data dan fakta. Poin ini sangat penting sekali karena untuk dapat mematahkan argumentasi lawan debat, kita harus mengadu argumentasinya dengan data dan fakta. Jadi, jauh sebelum kegiatan debat dimulai, kita perlu memperluas pengetahuan kita tentang topik debat. Jangan sampai kita mengadu ide atau gagasan lawan debat kita dengan informasi-informasi yang belum jelas sebenarnya. Yang keempat, hindari menyebut pembahasan tentang suku, ras, maupun agama jika topik debat memang tidak membicarakan masalah tersebut. Dan yang kelima, ikuti aturan main yang sudah ditentukan. Setiap pelaksanaan debat pasti terdapat aturan main yang telah ditetapkan oleh penyelenggaranya, mulai dari batas bicara, aturan penyangga lawan debat, hingga tata cara bertanya. Inti dari kegiatan berdebat ialah bertukar pendapat dan mempertahankan pendapat masing-masing dengan alasan yang jelas dan logis. Dengan berdebat secara sehat, kita bisa mendapatkan wawasan baru dari sudut pandang lawan debat. Saat berdebat, kemampuan kita dalam merespons suatu masalah akan diuji. Melatih keberanian dalam mengungkapkan pendapat maupun menanggapi argumentasi lawan debat adalah hal mudah, namun lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan menyampaikan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur. Demikian materi debat kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetap melakukan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita lihat tayangan materi dari teks debat. Pada tadi yang aku sudah dicatatkan, nah, tadi di sini ada diberitahukan struktur debat, unsurnya, ya kan? Selanjutnya, apakah ada pertanyaan yang kurang jelas dari materi yang kalian simak tadi atau dari video tayangan materi? Ya, coba Suci, apa pertanyaannya? Bagaimana yang dimaksud dengan tanggapan dalam teks debat? Bagaimana yang dimaksud tanggapan di dalam sebuah teks debat? Coba siapa bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, coba. Tanggapan adalah respons terhadap argumen dari tim lawan. Sanggahan yang disampaikan dalam debat bertujuan untuk membuktikan bahwa tim lawan memiliki pendapat yang tidak sebagus atau selogis tim lawan. Sama seperti argumen, sanggahan harus membuat alasan, bukti, dan simpulan yang tepat dan logis. Ya, terima kasih Aulia. Baik, ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya, udah paham ya? Udah jelas ya unsurnya, strukturnya, udah jelas ya? Baik, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD. Ya, berdasarkan dari materi yang kalian simak tadi ya, Ibu bayangkan. Nanti Ibu tunjuk atau siapa saja bisa. Selesai mengerjakan LKPD boleh beberapa orang maju ke depan, ya.
Ya, silakan dikerjakan dalam KPD yang Ibu bagikan. Di situ berdasarkan dari teksnya ada Ibu kirim ya. Untuk teksnya ada Ibu kirim di grup WA kita. Kalian bisa lihat ya. Permasalahan apa yang didebatkan? Kemudian di situ sudut pandangnya, argumen tanggapan. Kalian baca terlebih dahulu teksnya, baru kalian akan pahami. Jadi ada 5 di sini ya yang kalian kerjakan berdasarkan dari teks yang Ibu kirim di WA group. Permasalahan debat, sudut pandang, argumentasi, tanggapan, kesimpulan. Jadi di dalam semua ini dia di situ termasuk strukturnya ada dan unsurnya pun ada. Sudut pandang. Udah? Udah siap? Udah? Bella udah? Sesuai tadi kesepakatan kita di awal, Ibu akan menunjuk beberapa orang untuk maju ke depan. Ya. Coba Ulina maju. Ibu mau lihat hasil kerja Ulina. Ayo, presentasikan hasil tugasmu. Yang lain menyimak.
Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Sudut pandang tim afirmasi atau tim pro. Kata-kata yang berkaitan dengan kata-kata asing tersebut, misalnya kata snack yang baik sering kali dengar di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, snack berarti makanan ringan. Baik, terima kasih untuk Ulina. Sini nak, KPD-nya taruh di sini. Langsung dikumpulkan. Selanjutnya Ibu mau Widya. Permasalahan debat penyerapan kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Sudut pandang tim afirmasi atau tim pro, tim yang menyetujui penyerapan kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Tim bahasa Arab berarti yang berkaitan dengan masalah agama. Contoh kosakata hasil penyerapan dari bahasa Arab antara lain musyawarah. Ya. Terima kasih Widya. Kumpulkan tugasnya. Siapa lagi? Ini Bu nggak mau nunjuk. Siapa lagi? Sulis, silakan Sulis. Ya keras suaranya ya, jangan kecil ya, keras suaranya. Biar Satu, kalau yang menyimak. permasalahan debat. Penyampaian kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. 2. Sudut pandang tim afirmasi atau tim pro, tim yang menyetujui penyerapan kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. 3. Argumen tim oposisi atau tim kontra, yaitu tim yang tidak menyetujui penyerapan kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam bahasa lain. 3. Tersebut misalnya kata rams yang lebih sering kita dengar. Ya. Baik, terima kasih Sulis. Silakan kumpulan KPD. Berdasarkan teks yang ada di grup yang dikirim ya, tugasnya itu ada 5. Yang pertama tadi permasalahan debat, yang kedua sudut pandang, yang ketiga itu argumen, yang keempat tanggapan, yang kelima itu kesimpulan. Jadi dia masuk semua itu. Unsurnya kita dapat, struktur teks debatnya kita dapat. Karena permasalahan, argumen, kesimpulan itu struktur. Ada tim afirmasi, tim oposisi, tanggapan, itu dia termasuk ke unsur teks debat. Baik, untuk yang pertama, permasalahan debat di sini sudah jelas ya. Penyerapan kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Itu permasalahannya. Yang kedua, sudut pandang. Yang dimaksud sudut pandang sini tadi di dalam teks debat, pernyataan setuju atau tidak setuju terhadap suatu permasalahan dalam debat. Itu yang dinamakan sudut pandang. Berarti di sini tim afirmasi atau tim pro, tim yang menyetujui penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Berarti sini tim afirmasi yaitu tim pro, tim setuju berarti. Tim oposisi, ini penjelasannya nak ya, sudut pandang penjelasannya. Tim oposisi, tim kontra, tim yang tidak menyetujui penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain.
Masuk yang ketiga, argumen. Ya. Argumen berarti alasan. Tim afirmasi, saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, semakin banyak orang yang mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan dengan cepat. Itu argumen dari tim afirmasi. Tanggapan tim oposisi. Di sini penjelasannya, saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia disebabkan karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Kosakata bahasa asing masuk dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami, namun pada intinya dalam bahasa itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. Misalnya, kata snack yang lebih sering kita dengar di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, snack berarti makanan ringan. Oleh karena itu, masuknya kosakata asing hanya sebagai variasi kata bagi sebagian kalangan. Yang terakhir, simpulan. Simpulannya, bahasa Indonesia menyerap kosakata dari bahasa pertama yang berkaitan dengan masalah agama. Contoh kosakata hasil penerapan dari bahasa Arab antara lain musyawarah, hak, salat, dan taubat. Bahasa Indonesia juga menyerap kosakata dan istilah bidang teknologi dari bahasa Jepang, Jerman, Korea, dan negara lain. Kosakata dan istilah teknologi hasil penyerapan dari negara-negara tersebut antara lain komputer, gadget, televisi, internet, dan astronot. Tak hanya itu, bahasa Indonesia juga menyerap kata dan istilah sekaligus budaya dari negara lain. Contoh kosakata hasil penyerapan terakhir antara lain karate, dansa, bakso, mie, dan kimono. Itu simpelnya. Berarti tugas kita pada hari ini telah selesai. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Baca-baca lagi di rumah ya, strukturnya, unsurnya. Karena besok kita akan ketemu lagi ya di dalam pelajaran yang sama, masih tentang teks debat. Cuma beda aja. Ini hari kalian mengerjakan tugas secara individu, besok kalian langsung praktek teks debatnya. Ya, besok kita bentuk ada tim afirmasi dan tim oposisi. Kemudian ada moderatornya. Bagaimana nak hari ini pelajarannya, menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Baik. Sebelum Ibu tutup, karena ini berhubung hari Jumat ya. Ya Bu, hari Jumat, waktunya juga sudah dekat. Seperti biasa, untuk tugas besok udah Ibu kasih tahu ya. Ya Bu. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri dan menutup pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat dan berkah. Amin.